Selamat pagi sahabat-sahabat keren, apa kabar? Sehat ya? Kembali lagi dengan saya, Tulus Setiono. Kali ini saya akan ajak sahabat-sahabat keren ambil satu filosofi dari tanaman yang banyak yang mengenalnya sebagai lidah katak. Oke, sahabat-sahabat keren, mungkin ada yang tidak begitu mengenal tanaman lidah katak. Kalau secara deskripsi gitu ya, lidah katak ini tanaman yang kalau menurut saya cantik. Daunnya hijau dengan ada bintik-bintik khas seperti katak, mungkin dari situ ya dikatakan sebagai lidah katak. Kemudian yang bikin jadi gemes gitu ya, daunnya itu empuk. Kemudian ada semburat warna kekuningan yang menjadikan lidah katak ini tampak eksotik. Nah, lidah katak ini berbunga sih, tetapi sangat jarang. Bahkan kalau menurut saya, bunganya nggak secakup daunnya. Oke, sahabat-sahabat keren, apa yang kita ambil dari tanaman lidah katak ini secara filosofis? Yang pertama, lidah katak ini bunganya bisa jadi ya, kalau dalam bahasa mudahnya saya, nggak seindah anggrek gitu. Bahkan saya dulu awalnya juga nggak mengira ini nggak berbunga gitu. Secara filosofi, Tuhan ajarkan kepada kita bahwa ada banyak hal untuk kita bisa menunjukkan bahwa kita ini bermanfaat, bahwa kita ini bisa membuat orang lain berbahagia, kita ini bisa membuat orang lain tersenyum. Tidak harus dengan keindahan bunga seindah anggrek gitu, tetapi dengan apapun yang kita punya. Lidah katak contohnya dengan warna-warni daunnya yang nggak terlalu warna-warni, karena hanya warna hijau, hijau tua, hijau muda, kuning gitu ya, bintik-bintik gitu, tetapi indah. Dia tidak menunjukkan kemolekannya dengan bunga, tapi dengan daun. Begitu ya sobat-sobat keren, filosofi pertama, bahwa bisa jadi kita tidak memiliki kelebihan sebagaimana 1, 2, 3, 4, 5 yang lain lah, tetapi pasti kita punya potensi, kita punya talenta yang diberikan Tuhan kepada kita, dan itulah yang kita jadikan sebagai cara kita menjadi orang bermanfaat. Yang kedua, lidah katak ini tanaman yang mudah sekali untuk tumbuh. Jadi berbeda dengan tanaman-tanaman yang lain yang berkembang biaknya lama gitu ya. Kalau lidah katak tidak. Dalam hitungan minggu, bulan gitu ya, lidah katak ini beranak pinak, kemudian bisa tumbuh dengan lebih mudah, nggak terlalu rewel dengan media tanam. Secara filosofis, Tuhan mengajarkan kepada kita melalui lidah katak ini bahwa jadilah orang yang dalam tanda petik ya, tahan banting gitu. Jadilah orang yang mudah beradaptasi. Jadilah orang yang mudah berkembang. Jadilah orang yang jangan cemen. Jadilah orang yang jangan manja. Ya, jadi lidah katak yang mudah untuk dikembangbiakan ini
secara filosofis Tuhan tengah mengajarkan bahwa jadilah orang-orang yang tangguh di media apapun. Sekalipun saya akui ketangguhan dari Lidah Katak ini tidaklah seperti Sansevieria, tetapi cukup tangguh. Kita terlalu manja gitu. Medianya juga tidak terlalu rumit dan berkembang biaknya jauh lebih cepat dibanding Sansevieria. Begitu ya sobat-sobat keren ya. Jadi filosofi yang kedua, memang Tuhan mengajarkan kepada kita menjadi yang lebih adaptif, lebih siap berkembang di media yang seperti apapun, begitu ya. Yang ketiga, belajar dari Lidah Katak ini, jangan menjadi sombong dengan keindahan yang dipunya. Mengapa saya ambil kesimpulan itu, sobat-sobat keren? Lidah Katak ini ketenarannya jauh di bawah yang saat ini lagi keren ya, Monstera, Ganda Bolong gitu ya, apalagi Aglonema gitu ya. Tetapi kalau kita lihat nggak kalah cantik kok gitu. Nah, sepertinya Tuhan tengah ajarkan melalui Lidah Katak ini, jangan sombong ya. Ya, yang kita punya ini ya tampilkan yang ini. Kondisinya kita seperti ini, ya tampilkan yang seperti ini. Tetap rendah hati gitu ya. Tetap berbesar jiwa gitu ya. Dan gak perlu jumawa. Itu sobat-sobat keren, filosofi yang bisa kita ambil dari tanaman yang bernama Lidah Katak. Filosofi yang saya ambil sederhana ketika saya melihat kemolekan dari Lidah Katak ini. Oke, tetap semangat sobat-sobat keren. Sampai ketemu lagi dengan saya di Tulus Channel. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe-nya. Tetap semangat, sukses selalu ya.